Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kayaknya sih Al nih udah kehabisan akal gitu kan untuk bagaimana biar bisa lebih jauh masuk ke perkara Agus gitu ya, bersama Teknopi gitu ya. Tapi sekarang dalam keadaan kondisi yang masih dirawat saja, masih ngomel gitu ya. Jadi menarik untuk reaksi, nonton gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Atau kita juga lihat kemarin ini ada isu yang menerpa tentang donasinya si Icang juga ya. Tapi saya nggak mau bahas ke situ teman-teman. Saya mau bahas saja yang Agus ya. Kita lihat bagaimana. Saya ini adalah lawyer yang disewa ya, di hire, dikasih kuasa oleh Agus. Disewa ya. Ya, untuk melawan Novi. Ya tentu normal untuk saya mencari boroknya siapa namanya ketua yayasan lah gitu loh. Itu normal. Kenapa saya harus mencari boroknya dia? Ya kan saya melawan dia. Kita kan fight secara hukum. Dan yang saya cari ini adalah pelanggaran hukum dia tuh apa aja kira-kira ya. Saya korek ya, karena memang sesuai pasal 17 Undang-Undang Advokat itu dijelaskan bahwa tugas advokat itu mencari informasi ya, untuk kita bisa memenangkan kasus. Karena kenapa ya, si ibu ketua yayasan pun dia mencari-cari ya kan untuk jelekin saya. Teman-teman gak usah jauh-jauh lah, lihat aja IG-nya dia ya kan, gigi coklat lah, gigi jarang lah, gigi ompong lah, apalah. Dengarkan videonya itu ya. Jadi sedikit demi sedikit mulai kebongkar ya, kemunafikan ibu yayasan teman-teman ya. Tadi bapak itu mengakui ya, bukan saya ngomong ya, bapak itu ngomong tadi bahwa si ibu yayasan itu sering datang clubbing katanya, sering minum katanya, minum ya, dan sama saya katanya. Kalau nggak sama saya nggak tahu dia sama siapa lagi. Kita nggak tahu tuh apa yang dimaksud sama saya ya situ. Oke, saya nggak ngomong ke situ teman-teman ya. Saya cuma bilang kalau orang sering minum ya, kira-kira kalau minum itu yang namanya sering, bisa nggak mabok ya, bisa nggak mabok ya, saya nanya nih. Jadi kalau misalnya ada seseorang minum tapi sering dia minum terus gitu kan, sering soalnya kata bapak itu ya. Jadi pemikiran logika saya, kalau orang sering minum itu nggak mungkin nggak pernah mabok ya kan. Nah kalau mabok ya kan, pikirannya terganggu nggak? Orang yang mabok itu pikirannya bisa straight nggak? Nggak bisa. Apa saya bilang nggak bisa? Nggak usah jauh-jauh, lu suruh nyetir aja. Di Amerika kalau orang mabok dan nyetir di situ, itu kena tilang. Ya beda mungkin ya, tapi selama ini kan kita tidak pernah dengar gitu. Kalaupun Teknopi udah mabok sih, terus dia nyetir, pasti kita dapat informasi gitu. Ya memang kewajiban lah untuk mencari gitu kan, untuk bagaimana pertempuran antara ini sama itu dimenangkan. Tapi tidak harus ke lebih sensitif gitu kan, ke korek-korek kepribadian orang kayak gimana. Terus menanyakan seolah-olah seperti tuduhan begitu kan, disebut orang pelang gitu-gitu. Itu kan tidak elok gitu dilihat. Pasti ada cara lah ya yang lebih elegan, yang lebih berpendidikan ya, di luar dari menyudutkan atau memojokkan serta menjatuhkan mental orang gitu kan. Tapi apakah model seperti itu ya caranya ya? Tapi setahu saya sih dari sekian banyak video yang saya tonton sih nggak ada tuh ya yang gaya-gaya seperti itu gitu. Sampai menuduh orang walaupun dibilang kemarin sebuah pertanyaan begitu kan. Nggak ada ya. Coba kita dengar pendapat pengacara Pablo ya mengenai kisruh yang terjadi antara Alvin sama Teknopi. Ini dia. Apa sih sebenarnya dasar daripada Alvin Lim menyebarkan itu begitu ya? Justru kalau gue melihat seperti ada kesan Alvin Lim ingin menjatuhkan atau mempermalukan mungkin, atau bisa jadi ingin membuat agar karakter daripada Novi sendiri menjadi rusak di mata publik gitu. Ini yang sebenarnya menjadi kegelisahan gue sebagai seorang advokat, yang mana Alvin Lim juga merupakan rekan gue gitu ya. Sehingga kenapa sih seorang advokat berlaku demikian gitu? Harusnya ketika kita menangani satu persoalan tersebut sudah
kita ketahui pada inti daripada upaya-upaya hukum apa saja yang akan kita lakukan gitu ya. Ya itu saja fokus ya begitu ya. Artinya kalau kita memang mau melaporkan Novi atau mungkin menggugat Novi atau ingin melakukan sebuah upaya-upaya atau langkah-langkah hukum, ya fokus terhadap itu gitu. Fokus terhadap tujuan itu. Gitu. Nah, ketika kita menyerang kepada unsur personal, seperti kita ingin mencoba melakukan sebuah perbuatan yang membunuh karakteristik lawan kita gitu. Benar. Nah, hal itu tentunya adalah perbuatan yang sangat tidak bermoral. Betul. Perbuatan itu tentunya bertentangan dengan suatu langkah atau upaya hukum dalam pembelaan klien. Kecuali Novi melakukan suatu perbuatan yang memang berhubungan dengan klien tersebut, klien yang sedang ditangani atau sedang dibela oleh seorang advokat begitu. Ya, tentu saja itu boleh diungkapkan di ruang publik. Tapi ketika dia mengacu terhadap satu persoalan pribadi, di mana terlihat Novi sedang katanya berada di satu klub gitu atau sedang di dalam satu kafe atau restoran begitu ya. Jadi kan tidak ada hubungannya. Ini adalah urusan Novi gitu, dan siapapun boleh melakukan hal itu kan. Siapapun boleh melakukan hal itu. Betul. Dan selama Alvin Lim tidak dapat membuktikan bahwa Novi ada di sana menggunakan uang yayasan, Novi di sana menggunakan uang hasil donasi, selama itu tidak dapat dibuktikan, maka itu tidak boleh disebarluaskan. Dan toh juga kita bisa melihat secara logik ya. Katakan Novi bersama dengan seseorang yang bernama Heri Kunchoro begitu ya. Heri Kunchoro ini kan pengusaha, otomatis yang bayar juga kan Heri Kunchoro. Lalu persoalannya apa? Kalau menghadiri suatu acara, gitu kan. Dan ini biasa kok. Kare sendiri. Nah itu sebetulnya, jadi sebenarnya juga sih apa yang dikatakan Bang Pablo ya, ini sih bukan mengkorek-korek tapi ingin menjatuhkan ya, sengaja ingin menjatuhkan karakter Novi begitu ya. Jadi saya rasa netizen juga bisa paham, terlepas dari bagaimanapun latar belakang dari Novi gitu kan. Netizen kan cerdas sekarang melihat bagaimana sih kebaikan yang sudah dilakukan oleh Novi gitu. Itu saja sebenarnya ya. Karena netizen kayaknya sih nggak akan peduli gitu kan, yang dia peduli bagaimana kebaikan seorang kepada orang lain gitu. Tapi ketika orang yang dibaikan ini salah gitu, apalagi melaporkan, ini menjadi masalah dan pasti akan membuat reaksi netizen akan berbeda begitu ya. Semakin menarik sebetulnya. Sekarang kita akan dengarkan ya pendapat dari Bang Hotman. Ini dia. Hotman 911 menghimbau kepada masyarakat agar semakin berhati-hati memilih pengacara. Kasus penganiayaan anak pemilik toko roti di Cakung salah satu contoh, sampai si ibu korban menjual motornya untuk membayar honor pengacara, tapi honor pengacara itu tidak ada hasilnya. Yang lebih parah lagi sekarang ini, makin merajalela di medsos, Anda bisa melihat ada oknum pengacara bekas napi, narapidana, ada juga yang sudah sepertinya terganggu kejiwaannya atau ODGJ. Ya, hati-hati, oknum pengacara bukan hanya bekas napi, tapi juga sudah merangkap orang dengan gangguan jiwa. Terlihat dari pernyataan-pernyataannya yang aneh-aneh, yang benar-benar membuat logika kita terbalik-balik. Ya, jadi hati-hatilah kalau memilih pengacara. Cek backgroundnya, kalau dia bekas napi atau ODGJ. Dia dari omongannya, dari cara-cara ngomongnya, dari tindak tanduknya bisa kelihatan dia ada gangguan kejiwaan. Ya, segera hubungi Hotman 911 apabila memang ada hal yang sangat penting, terutama menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar. Dia nih, Hotman keren kan? Keren Bang, keren sumpah. Itu ya, jadi kita tahu sendiri juga ya, Bang Hotman sama Bang Alvin juga terjadi perang dingin ya antara keduanya gitu ya. Dan sekarang coba kita dengarkan ya, ini juga salah satu pengacara yang luar biasa sekali menanggapi sama kisruh antara Novi dan Alvin ya, terutama Novi waktu main ke klub. Ini dia. Ora, salam, selamat hari Minggu. Wow,
beredar adanya satu klarifikasi dari Novi terkait kenapa dia ada di klub malam tersebut, di mana di dalam adegan klarifikasi itu kita duga Novi hanya untuk membela diri saja, Ya. karena orang atau masyarakat atau publik itu tidak tahu sesungguhnya siapa Novi tersebut. Nah, di dalam klarifikasi fotonya Novi tersebut itu ada beberapa foto yang memang foto itu disimpan di HP daripada orang yang dikatakan Novi, beliau Ya. dengan inisial HK. Nah, beliau yang inisialnya HK ini kaget setelah mendengar seluruh potongan klarifikasi Novi, di mana jelas ada foto beliau yang berinisial HK ini itu bersama artis-artis lain. Ya. Sementara kalau yang terkait masalah kaos itu beliau bilang betul Gar, itu ada peristiwa itu pembagian kaos, tapi yang ada pada saat pembagian kaos hanya satu, Novi, tidak mengundang artis-artis lain. Ya. Yang di dalam video klarifikasi ada artis-artis itu tidak pernah beredar, sehingga saya kaget kok bisa itu beredar. Itu adanya hanya di HP saya saja. Iya. Kok bisa beredar? Ini yang saya bingung. Karena di dalam HP saya ini, Bang Togar, HP ini ada juga foto Sur. Nah, lo. Foto Sur. Nah, kalau itu sampai beredar, aduh, sudahlah. Jadi Bahaya ya. stop lah. Makanya si beliau yang disebut HK itu bingung kok bisa demikian, dan dia juga heran kok sampai ada foto-foto saya di dalam potongan video klarifikasinya Novi, karena semua gambar-gambar itu adanya hanya di HP beliau yang berinisial HK. Nah, dimana kita tahu kalau dibilang koleksi HP-nya dia, berarti itu kan koleksi pribadi beliau yang inisial HK, yang baik saya tadi. Sehingga tadi pagi dia telepon saya, coba abang kenapa bisa seperti itu? Apakah orang lain bisa mengakses HP saya sehingga gambar-gambar yang saya bersama artis-artis terkenal yang tidak ada hubungan Bahaya ini ya. bagian kaos itu kok bisa ada potongan-potongan tersebut. Nah, itu yang disampaikan ke saya pada hari Minggu ini, sehingga di kesempatan ini kita hanya fokus, coba Novi, kita tidak perlu lagi berpanjang lebar argumen terkait klarifikasi, memverifikasi, mendiskualifikasi dan seterusnya. Kita fokus kalau memang terkait dana 1,3, kalau memang bisa dilanjutkan oleh Agus, ke Agus silakan. Kalau tidak, karena sudah ada yang menengahi yaitu dari pihak Menteri Sosial, mudah-mudahan Bapak Menteri Sosial cepat menentukan daripada penggunaan dana tersebut. Apakah tetap layak dipergunakan untuk Agus atau bahkan dikembalikan kepada pihak donatur karena sudah membuat kegaduhan. Saya di sini sebagai seorang advokat tidak berpihak kiri dan kanan apa yang kata netizen. Saya hanya berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Jadi tolong juga netizen jangan untuk terlalu menyudutkan dengan bahasa yang tidak pas. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, Mari betul. kita tentukan daripada kasus Agus terkait dana kemanusiaan ini agar tidak melebar lagi kemana-mana. Ya, Untuk betul. Novi, baik itu lebih baik. Jadilah
kita baik. Shalom. Tuhan memberkati. Nah itu ya, memang ya seperti itulah ya, biar ini selesai lah ya, biar ini selesai, terus kasus ini selesai, terus kita akan fokus ngebantu ya video-video yang nanti lebih urgent lagi di situ ya, karena bagaimanapun juga semakin lama semakin ngaco ini kemana-mana gitu ya. Jadi gitu sebentar ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.